Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang apakah menjadi pemimpin itu berarti harus berani untuk tidak disukai. Oke, ini saya menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di grup WhatsApp webinar. Jadi ada yang nanya kayak gini. Kak, izin nanya, dan semoga kakak bisa memberikan saya masukan di masalah saya ini. Bagaimana ya biar kita bisa dihargai di lingkungan kerja kita? Jadi gini kak, saya itu bekerja dengan kakak saya. Saya masuknya sebagai staf kakak saya. Ketika saya masuk, saya ditempatkan sebagai seseorang yang harus mengawasi pegawai kakak saya, yang saya sendiri adalah pegawai kakak saya. Setiap saya dimarahin kakak saya, selalu terdengar oleh pegawai kakak saya yang lain. Saya sudah berusaha untuk menegur mereka, misalnya tidak datang terlambat. Tetapi kadang tidak mereka dengar atau hanya menyepelekan aja. Bagaimana cara kita agar bisa jadi pemimpin yang bijak dan cerdas? Apakah berani tidak disukai itu adalah hal yang benar ketika menjadi pemimpin? Maaf kak, sekiranya jika nanti kakak berkenan untuk menjawab. Jika jawabannya akan di-share di podcast, mohon tidak dicantumkan nama saya. Sekian kak, terima kasih. Oke, mari kita bahas ya. Apakah menjadi pemimpin itu berarti kita harus tidak disukai oleh orang lain kayak gitu? Nah, sebelum saya bahas, saya mau kasih tahu juga bahwa salah satu karakteristik leader yang hebat itu dia punya kemampuan public speaking. Buat kamu yang mau belajar untuk lebih jago public speaking, lebih lancar public speaking, meskipun kamu pemula, kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks yang diadakan di tanggal 3 Maret, ya hari Minggu 3 Maret jam 7 sampai jam 8. Kamu akan belajar tentang cara mengubah rasa grogi jadi percaya diri, cara efektif dalam melatih skill public speaking, dan cara mengenal audiens supaya pesanmu bisa tersampaikan dengan lancar. Kamu bisa pelajari di free webinar itu, silahkan daftar dengan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Ya. Oke, mari kita bahas. Menjadi seorang pemimpin ya, itu ya memang betul harus berani untuk tidak disukai. Tetapi ada penjelasannya yang harus kamu pahami juga untuk menerapkan hal tersebut. Jadi bukan berarti kamu menegur sana-sini dengan cara yang salah dan kamu tidak peduli, kamu tidak disukai oleh orang lain. Karena kalau seperti itu ya akhirnya karyawan sendiri yang akan resign, timmu sendiri yang tidak akan betah di bawah kepemimpinanmu. Jadi yang paling pasti, yang paling penting adalah kamu harus tegas dengan peraturan-peraturan perusahaan dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan ya norma perusahaan, etika ataupun hal-hal yang di dalam kontrak perusahaan, prinsip-prinsip perusahaan, kamu harus tegas kayak gitu. Kalau misalnya memang ada tim yang telat, ya memang harus ditegur gitu. Kita nggak perlu takut untuk tidak disukai. Kenapa? Karena ya memang tim kita ya harus datang on time. Karena kalau nggak datang on time, gimana dia bisa produktif? Dan kalau dia nggak produktif, gimana perusahaan bisa terus bertumbuh? Kalau perusahaan nggak terus bertumbuh, dia dapat duit dari mana? Gajinya pakai apa? Bayar operasional pakai apa? Dan ini kan udah sesuai juga dengan kontrak gitu kan, dan peraturan perusahaan di mana harus datang tepat waktu, harus on time kayak gitu. Nah, jadi kamu tidak salah untuk memberikan teguran. Tapi pertanyaannya, gimana cara kamu menegur yang sampai akhirnya kamu tidak digubris ibaratnya ya. Jangan-jangan cara negurnya yang salah. Jangan-jangan cara memberikan feedbacknya yang salah ya. Nah, salah satu kesalahan dalam memberikan teguran itu adalah hanya sekedar menjadi masukan, hanya sekedar menjadi saran. Wah, kamu telat, jangan telat ya. Jangan telat lagi, kemarin udah telat loh kayak gitu. Hanya sekedar masukan, hanya sekedar feedback. Tapi kalau memang tim kamu yang tadi kamu chat itu kan kesannya mereka tidak mau mendengarkan kamu gitu ya. Nah, kamu bisa memberikan tindakan tegas gitu.
Tidak apa-apa kok kalau misalnya udah kamu tegur, misalnya ya 2 kali, 3 kali masih telat, ya kamu bisa berikan surat teguran. Ya, kakakmu nanti tanda tangan juga di surat teguran tersebut. Kalau masih telat juga, bisa berikan SP kayak gitu. Bisa berikan SP atau surat peringatan. Sampai kalau misalnya melanggar 3 kali kan mau nggak mau ya berarti harus dikeluarkan dari perusahaan gitu. Karena memang mungkin perusahaan ini nggak cocok sama dia, atau dia punya kendala tersendiri yang akhirnya tidak bisa on time. Dan itu kan tandanya dia tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di perusahaan kita. Nah, jadi kamu bisa berikan ketegasan tersebut sehingga itu membuat dia lebih aware bahwa ini tuh hal yang penting dan dia harus on time, dia nggak boleh terlambat. Bisa berikan feedback, ya berikan feedback, tapi lanjutkan juga kalau dia masih terus telat, berikan surat teguran dan surat peringatan untuk selanjutnya. Terus bisa juga kamu kan kalau misalnya kita mau mengontrol sebuah perilaku kan kita memberikan punishment ke yang tidak mengikuti dan memberikan reward yang mengikuti. Nah, buat yang on time kamu bisa juga berikan kayak reward gitu. Misalnya misalnya di akhir bulan ini adalah karyawan yang on time, tidak pernah terlambat di bulan ini adalah ini. Masing-masing mendapatkan voucher atau makan siang gratis di hari apa. Nah, kayak gitu. Jadi ini juga akan memacu orang lain untuk bisa on time. Nah, terus satu lagi tadi dari statement kamu, aku baca juga kamu bilang kakak kamu itu juga kalau ngasih teguran juga di depan teman-teman lainnya kayak gitu. Sedangkan kamu adalah yang ditunjuk menjadi leader untuk memimpin untuk mengawasi karyawannya juga. Saya sih ngerasanya juga hal itu kurang pas ya. Kenapa? Karena kalau kamu ditegur di hadapan banyak orang atau didengar oleh orang lain, akhirnya ya karyawan-karyawan lain kecenderungannya akan menyepelekan kamu kayak gitu ya. Maka dari itu salah satu ilmu dalam memberikan feedback adalah kalau kita mau mengkritik itu kita harus ngomong secara private atau one on one, bukan di hadapan banyak orang gitu. Misalnya kakak kamu mau marah sama kamu, ya ngomongnya ya di ruangan aja berdua, nggak usah di depan banyak orang karena itu akan malu-maluin dan mencederai status kamu yang ibaratnya kamu menjadi supervisor di situ gitu, ya kan? Dan sebaliknya kalau mau memberikan pujian atau reward itu di hadapan banyak orang sehingga dia bisa jadi jauh lebih pede. Saran saya, kamu bisa berikan feedback juga ke kakakmu bahwa kamu ngerasa agak kesulitan kalau misalnya ditunjuk menjadi mendapatkan tugas ya untuk mengawasi tim, tapi kakak kamu itu memberikan tegurannya nggak kurang enak di hadapan mereka kayak gitu. Jadi berikan suggestion untuk kalau ada feedback secara private kayak gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit tentang menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya tentang menjadi pemimpin apakah harus berani tidak disukai ya. Pada prinsipnya adalah harus mengacu ke peraturan perusahaan gitu, dan kita bisa kalau ada orang yang mungkin melanggar kita bisa berikan teguran, dan kalau masih melakukan kita bisa memberikan surat peringatan. Dan juga tadi spesifik sedikit juga untuk kakaknya penanya ini, untuk kalau memberikan teguran tidak di hadapan banyak orang untuk teman kita ini, karena teman kita ini adalah supervisornya. Kalau ditegur di karyawan lain jadinya kurang elok kayak gitu, jadi berkuranglah otoritasnya gitu. Mungkin itu, semoga bisa menjawab ya, dan semangat. Memang menjadi leader itu tidak mudah, tapi aku yakin kamu bisa, kamu terus belajar, kamu terus bertumbuh. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain tentang leadership atau kepemimpinan, boleh kepemimpinan di organisasi kampus ataupun kamu saat ini udah kerja, kamu juga bisa reply di episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.